Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, ampunilah kami ya Allah atas dosa-dosa ghibah kami ya Allah. Baik, ini kita masih ngomongin ghibah dan kadang-kadang kita masih minta excuse ya. Kira-kira nih ya, ghibah itu masih ada batasannya nggak sih ya? Atau masih bolehnya sampai mana sih gitu ya, masih tidak terhitung ghibah. Dan alhamdulillahirobbilalamin saat ini kita sudah bersama Al-Habib Ali Hasan Al-Bahar. Masya Allah ya Habib, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya Allah, nikmat nih hari ini ya, tambah barokah acara kita pastinya insya Allah. Baik, ya Habib, ini kita ngomongin masalah ghibah. Jelas-jelas tadi udah jelas banget ghibah nggak boleh. Nah namanya manusia ya, masih pengen nanya lagi nih Bib. Kira-kira ada batasan nggak sih? Kalau misalnya ada batasan, sejauh mana tentang ghibah ini? Silakan ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ghibah itu kan artinya menyebut keburukan orang lain. Kalau orang itu denger, dia marah. Benar. Dia gak suka. Tapi bukan berarti keburukan orang lain gak boleh disebut sama sekali. Oh, ini dia nih, seru nih. Oh. Pernah lihat pengadilan gak? Pernah, Nah, iya. kan kalau di pengadilan itu ada yang terdakwa. Ada saksi. Ada saksi. Terus si saksi ditanya, kamu melihat betul? Enggak, saya gak enak mau nyebut namanya. Gak mungkin deh, kayak disumpah tuh ya, harus jujur. Kan gak mungkin. Iya. Nah jadi nanti para ulama mengatakan ghibah itu yang artinya zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut keburukan saudaramu yang kalau dia dengar dia marah. Tapi ada tempat-tempat atau ada kesempatan-kesempatan dibolehkan. Nah. Apa saja? Seorang yang dizolimi. Mau menyatakan dia dizolimi. Iya. Siapa yang zolimin? Saya dipukulin. Siapa yang mukulin kamu? Gak enak nyebut namanya. Iya gak mungkin dong ya Allah. Iya benar. Untuk dia menyatakan, terbatas menyampaikan terutama di pengadilan misalnya. Kan harus ada dong. Masa perkara digelar tapi gak disebut. Problem-problemnya, masalahnya apa? Siapa pelakunya. Kemudian nanti untuk meminta fatwa. Dalam riwayatnya dikatakan salah seorang wanita bernama Hindun punya suami namanya Muawiyah. Suaminya ini pelit. Jadi yang banyak pelit suami apa istri? Biasanya suami. Kebetulan suaminya ini pelit. Iya. Laporlah si Hindun ini, wahai Rasulullah, inna Muawiyah rajulun syahihun. Wahai Rasulullah, Muawiyah ini adalah laki-laki atau suami yang pelit. Duitnya banyak. Oh, duitnya banyak padahal. Bukan banyak. Kalau ngasih nafkah gak pernah cukup. Saya harus ngambil dari duit saya. Gak bisa saya. Akhirnya diem-diem saya suka ngambil duitnya. Oh, di situ awal mulanya. Oh, salah. Ya. Saya nanti dulu belum selesai. Jadi jangan dipotong-potong. Ya, siap. Saya ambil uangnya untuk menutupi kebutuhan. Jadi misalnya kira-kira tuh satu hari dia membutuhkan 100.000. Muawiyah nih kaya. Ngasih istri sama anaknya cuma 50.000. Berarti 50.000-nya lagi uang pribadinya. Tekor dong. Iya benar. Saya curi cukup yang menutupi kebutuhan kami. Boleh enggak? Boleh kata Nabi. Nah, untuk sebatas memenuhi kebutuhan aja. Jadi boleh menjelaskan. Kan kalau bilang, wahai Rasulullah saya mau nanya, kenapa? Enggak enak mau nanya. Terus yang pelit siapa? Siapa yang pelit ya? Kan mesti dijelasin. Ketika dijelaskan, yang pelit suami saya. Itu menyebut keburukan bukan? Menyebut keburukan. Tapi untuk apa? Untuk data kebaikan, data ya? Iya. Untuk minta pendapat. Boleh nggak melakukan seperti itu?
Nanti ulama mengatakan orang yang dizolimi boleh menjelaskan siapa yang menzoliminya. Saya dipukul oleh siapa? Si A. Hanya siapa yang jelas? Kan gak lucu nanti. Bener. Kemudian nanti juga dibolehkan kalau ada orang yang berbuat maksiat terang-terangan. Seperti nantang. Si Fulan bin Fulan itu gak boleh ditiru. Gitu loh. Karena dia melakukan maksiatnya terang-terangan. Sengaja. Kemudian nanti diantara yang dibolehkan juga, kalau ada orang yang dikenal dengan nama itu. Saya mau nyebutnya gimana ya? Contohnya tuh kalau zaman dahulu itu, di dalam kitab-kitab tuh dijelaskan. Ada orang yang punya nama A. Iya. Tapi dikenalnya dengan julukan Al-A'mash. Al-A'mash itu artinya, kalau bahasa kita itu matanya belekan. Keren gak orang mata belekan? A'mash itu yang matanya selalu berair sampai penglihatannya itu kurang Jelas. Namanya Sulaiman bin Mahran. Kalau disebut Sulaiman bin Mahran gak ada yang kenal. Tapi kalau disebut Julukannya. kalau disebut si A'mash, semua tahu. Nah, nanti ulama mengatakan dibolehkan, tapi sebatas itu jangan dilebih-lebihin. Karena hanya sebatas orang itu dikenalnya hanya dengan julukan itu, jangan ditambah-tambahin. A'mash, si belekan, dari kecil tuh dia belekan, nah itu nambah-nambah lagi. Gak boleh, itu batasannya. Jadi jangan lebih, hanya li-ta'rif kata ulama. Hanya untuk dia dikenalnya dengan julukan itu. Iya. Kemudian untuk seorang yang bertanya tentang, contohnya itu untuk musyawarah. Ada orang datang, seorang ibu datang, terus dia ngomong, anak gadis saya ditaksir. Ada yang naksir sama anak gadis saya. Siapa yang naksir? Sepupu kamu misalnya. Yang mana? Sepupu kamu tuh yang siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Yanto. Siapa? Yanto aja, Bib. Sepupu kamu. Sepupu itu kebetulan narkoba. Aduh. Kelas berat. Pengedar lagi. Gimana coba? Iya, harus diceritain ya. Gimana? Ayo. Iya. Dari mana itu dasarnya? Boleh gak menyampaikan? Boleh. Karena kan kesian. Kalau nanti ternyata si gadis yang baik, gadis yang istimewa, kemudian nikah sama Narkoba. sama wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tahu. Gak boleh itu. Tapi tetap menyampaikannya dengan batas. Lagi-lagi jangan pakai bumbu. Oh itu mas sepupu sayang itu udah narkoba, bapaknya begini. Ah itu gak boleh lagi. Di situ yang gak boleh. Jadi boleh untuk menyampaikan ketika ada yang minta pendapat, kita menyampaikan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan. Wah memang ada dasarnya. Pada masa Nabi itu ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, seorang wanita mengatakan, wahai Rasulullah, saya tuh dilamar sama dua laki-laki. Satu namanya Fulan, satu namanya Fulan. Nabi Muhammad mengatakan apa? Yang satu itu so'luk. Itu orang miskin, gak mampu nanti dia. Kemudian yang satu lagi itu gampang marahnya. Tapi dijelaskan seperti itu sebatas. Itu aja. Jangan dilebih-lebihin. Ya. Bapaknya begini, ibunya begini, pakai emosi, gak boleh. Nah batasan-batasan itu yang menjadi boleh menyebut keburukan orang lain, tapi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tapi dibatasi, nggak boleh ada emosi, tidak boleh membawa-bawa nama yang tidak terkait. Wah dasar itu keturunannya, nah, itu udah nggak boleh. Dan di pengadilan mutlak, di pengadilan itu boleh menyebut. Kamu diapakan sama dia? Nggak enak menyebutnya kan nggak mungkin. Mungkin. Iya. Kemudian nanti dibolehkan lagi untuk mendapatkan informasi sumber dari orang yang membawa informasi. Di dalam ilmu hadis itu nanti ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Jadi perawi hadis ini bisa dipercaya atau tidak.
oh dia itu sudah pikun. Jadi hadisnya nggak boleh diambil. Benar, nggak Nah boleh itu diambil. semuanya bagian dari dibolehkan. Menyampaikan keburukan tapi tetap ada Akhlaknya sampai situ ya. ada batas-batasnya. Batasannya. Untuk kepentingan, bukan seenak-enaknya. Nggak boleh ada emosi di situ, nggak boleh dibumbu-bumbuin. Itu yang menjadi bagian dibolehkan untuk menyebut keburukan orang lain. Beda untuk menjatuhkan tuh nggak boleh. Karena kalau nggak ada kepentingan seperti itu, ghibah bisa seperti rayap, menggerogoti masyarakat. Karena di belakang menceritakan keburukan orang lain, akhirnya hilang kepercayaan, yang ada hanya kebencian, dan kalau penuh dengan kebencian, akhirnya seperti rapuh, digerogoti oleh rayap. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Terima kasih ya Habibi, ilmunya Masya Allah. Itu tadi poin-poin ghibah yang boleh. Tetap ada batasannya untuk memberikan informasi. Nggak boleh dibumbuin kemana-mana. Tetap di situ selesai gitu ya. Masya Allah ya. Tapi ini memang pelajaran yang sangat luar biasa buat kita. Jangan kemana-mana. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Dan nanti juga ada segmen tanya jawab. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Nanti habis ini kita akan jawab satu persatu pertanyaannya ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.